semuanya, jumpa lagi di V Cooking Channel. Ini banyak sekali ya barang-barang, bahan-bahan. Oke teman-teman, aku kali ini mau perkenalkan ya bahan-bahan apa aja yang akan aku buat untuk cookies ya, baik itu nastar dan lain sebagainya ya. Daripada satu-satu ya teman-teman, nanti aku bikin segini aja di video ini. Aku mau bikin sekaligus ya preparationnya apa aja gitu. Oke, mulai dari pertama ya, aku mau ini keju dulu ya. Oke, yang pertama ini aku beli keju, kejunya kastangel, keju edam untuk pembuatan kastangel. Jadi aku prepare 40, ini yang berapa gram aku lupa nih ukurannya. Untuk harga dia 43.000. Bagaimana wanginya? Jangan ditanya ya. Pas beli itu pas dicium wangi banget nih. Wanginya itu khas keju tua ya teman-teman. Kecil begini aja itu palingan juga jadinya stoples kecil ya. Kalau kita makainya banyak ya, paling enggak ya satu dua toples lah ya bisa gitu. Ini pun dicampur dengan keju lainnya ya, seperti keju craft atau keju yang lainnya yang teman-teman prepare-nya. Untuk persiapan nih aku beli 1 kilo aja, dan aku mau mix dengan keju edam ini untuk kastangel gitu ya teman-teman. Jadi ada persiapan dulu deh dari jauh-jauh hari ya, kan seminggu lagi kita mau Ramadan ya. Nah ini untuk penyimpanan kita taruh di kulkas aja ya, di chiller aja atau di tempat khusus penyimpanan butter dan sebagainya. Oke, ini harganya 43. Pengennya sih beli yang banyak ya, tapi budget kan dicicil-cicil ya gitu teman-teman. Aku kalau beli itu dicicil-cicil, jadi apa dulu yang utama. Jadi ini aku beli sama ini ya, biasanya aku beli yang Angkor, tapi kali ini turun jadi Craft, gak apa-apa. Tergantung budget yang kita punya ya. Angkor tuh enak ya, creamy banget rasanya, ini pun juga creamy. Dan kalau untuk pembuatan kastangel, aku sarankan sih teman-teman kejunya itu taruh di kulkas dulu, setelah diparut baru kita kita bikin ya. Karena kalau craft itu kan lembut ya kejunya itu, jadi dia mudah melunak ya, mudah tercampur. Jadi kalau teman-teman pengen kejunya itu agak keras-keras dikit, pilihlah keju-keju yang agak keras ya, maksudnya nggak gampang kecampur ya. Ini aku versi ekonomisnya aku beli yang gold aja, Procis. Ini juga lumayan ya, jadi untuk ada kerasa keju-kejunya itu di adonannya, di cookiesnya itu memang kalau bisa sih adoninnya tuh nggak dibejek, nggak terlalu banget, sehingga kejunya nggak hancur gitu. Karena keju itu kan bikin juga warnanya jadi ada bintik-bintik orange-nya ya kalau misalnya kue keju itu. Dan aku juga beli yang versi ekonomisnya juga ini teman-teman, Emina juga ini mudah diparut ya. Ini untuk campurannya ya teman-teman, jadi nggak semua pakai edam karena kan aku nggak yang premium banget ya. Jadi ini untuk wanginya aku dapat dari sini. Belum lagi keju parmesan ya teman-teman, juga selain ini recommended ya. Aku belum beli yang keju parmesan juga banyak ya, lebih wangi juga. Untuk harga parmesan itu kurang lebih satu botol kecil seperti ini ya, ini aku belum beli lagi. Itu harganya sama kayak seukuran ini keju edam. Jadi teman-teman bisa pilih mau parmesan itu lebih bubuk ya, jadi teksturnya itu lebih bubuk, lebih lebih hancur ya. Jadi kalau mau di adonin sama tepung juga dia menyatu ya. Nah tapi kalau mau kerasa parutan kejunya di adonannya, teman-teman pilih keju yang agak teksturnya agak keras sedikit ya, seperti yang Procis ini nih bagus menurut aku untuk keju yang memang kokoh gitu. Kalau untuk topping ya juga dia bagus ya, lebih garing kalau kita panggang dengan menggunakan keju Procis. Tapi kalau untuk adonan nastar biasa ya, recommended yang mudah lunak aja seperti Craft ya. Emina ini juga mudah lunak sih teman-teman. Jadi kalau Emina itu lebih gurih aja. Nah jadi itu aja ya. Satu lagi kekurangan aku, belum ada keju parmesan. Jadi wanginya keju parmesan itu kalau dibanding dengan ini harga sama ya,
wangi yang ini sih menurut aku ya. Wanginya wangi juga kayak wangi apa ya, kayak kaldu bubuk gitu menurut aku kalau pemesan itu ya. Dan itu juga pembuatan kastangnya juga perlu dicampur sedikit ya, kaldu bubuk rasa ayam atau rasa sapi itu lebih wangi ya ciumnya teman-teman. Oke, ini sekilas perkejuan ya, sekilas perkejuan kita taruh lagi. Dan next ya, selain ini untuk pembuatan apa namanya, brownies, cookies brownies, ada juga coklat cookies, terus juga macam-macam. Ini kita pakai ini aku udah pernah coba tahun kemarin, tinggal sisa sedikit makanya aku beli baru lagi ya. Aku pakainya cocoa almond, memang dia agak kemerah-merahan ya, makanya dia bilang cocoa powder of red gitu. Ini dipadu dengan coklat tulip ya. Kalau sekarang aku nggak pakai tulip, aku beli yang ini aja. Pengalaman aku bikin brownies ya, aku campur coklat mercolade yang dark coklat sama yang coklat mercolade yang white, yang putih, itu enak banget ya. Ini kualitas premium ya, tuh ya teman-teman. Sekilonya kurang lebih 50.000 ya, 55.000 lah ya, beda-beda dikit ya, sekitar 50 lebih, karena ini ada 5 blok apa 6 blok kalau nggak salah ya. Ini yang aku beli ya. Jadi teman-teman, next selain perkejuan, kita juga punya paket begini ya, coklat bubuk dan compound. Ada compound. Ini selesai percoklatan dan perkejuan, kita perbutteran ya. Ini mentega ada yang harga ya kurang lebih ini 4,5 kilo ya. Ini Blue Band Master ya, Blue Band. Jadi ini harganya 198, ada yang hampir harganya 200, tergantung dari apa namanya, kota tempat tinggal kali ya. Dan apa namanya, untuk ini ya, untuk yang versi ekonomisnya ya teman-teman, ini aku teman-teman kalau nggak mau bikin banyak, pengen bikin yang kecil-kecilan aja, aku saranin pakai butter margarin yang Palmia ini. Jadi butter margarin Palmia ini wangi dibanding pakai, kalau mau pakai butter apa mentega kemasan, aku recommended yang ini aja. Kenapa? Karena dia wangi, udah ada butter margarinnya ya, dia wangi. Karena bikinnya pun nggak banyak, misalnya teman-teman bikinnya nggak terlalu banyak lah, buat sendiri aja, buat berdua aja, kenapa nggak pakai ini aja kalau pengen yang kemasan. Tapi ini aku cari yang kemasan dusnya itu ya, yang nggak packing itu nggak ada, belum nemu gitu, apa emang aku nggak tahu gitu ya. Dan ini juga tahun ini baru, ini udah lama banget, udah dari tahun 2002 ya aku nggak pakai butter main Angkor ya aku pakainya. Sekarang aku back to butter yang produksi dalam negeri. Ini aku beli yang Holman, ini 500 gram ya teman-teman. Ini expirednya, jangan lupa kalau beli repack teman-teman harus cek ya expirednya itu tanggal berapa ya. Tanggal sebentar, ini expirednya tanggal 16 bulan 1 Januari tahunnya 2025. Perlu wajib harus cek expired ya. Oke, untuk teksturnya ini aku udah pernah review mentega atau butter Holman di video yang lama ya, 2-3 tahun yang lalu lah. Sekarang aku mau review lagi terkait dengan persiapan apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk bikin cookies ya. Ini seminggu lagi mau lebaran, seminggu lagi mau Ramadan, jadi kita perlu checklist ya, perlu listing apa aja sih yang dibutuhkan. Nah ini yang terutama butter, kan ini harganya 37 ribuan ya, ini setengah kilo aja ya. Jadi si Holman itu wangi, teksturnya lembut begini ya, nggak terlalu padat banget. Ini wangi teman-teman, ini yang versi 2,5 kilo ya, 2250 gram. Ini 2 kilo seperempat ya, 2250, 2 kilo seperempat. Jadi untuk bread, untuk cake dan cookies wangi banget, buatan Indonesia Tangerang ya, produksinya di Tangerang. Ini recommended ya teman-teman, aku udah pernah pakai ini dan dia enak lah, dibukanya juga enggak repot-repot amat ya, kemasannya ember begini.
Oke teman-teman, selanjutnya aku juga punya butter, lagi-lagi produksi di dalam negeri ya. Ini yang repacknya aku pakai Royal Crown. Jadi bedanya si Holman sama si Royal Crown itu, kalau Holman itu repacknya maupun isinya ya lembut-lembut begini ya, kayak belenya-belenya gini kan. Tapi kalau yang Royal Crown itu dia lebih padat ya, lebih padat, dan ini harganya kurang lebih 60.000 ya, setengah kilo Royal Crown itu 60.000 ya, 60.000. Jadi kalau beli 500 gram itu bisa 30.000 aja ya, ini lebih murah sedikit. Dan ini produksinya di mana, di Pasuruan, Jawa Timur, kalau nggak salah sih begitu ya. Ini merek mirip-mirip Wisman ya, tapi menurutku Royal Crown sama lah ya, wangi juga, ini wangi. Tapi teman-teman kalau pemakaiannya nggak langsung habis, lebih baik ditaruh di kontainer ya. Tapi kalau karena dia pakai pembukanya kayak gini tuh, dulu saya beli itu nggak ada bukaan begini teman-teman, nggak ada bukaan kayak gini, jadi agak repot harus dibuka gini sehingga berkarat-berkarat ya gitu. Jadi kalau ada kalengan gini teman-teman jangan khawatir ya, bisa tahan lama di suhu ruang. Tapi kalau mau agak lamaan dikit ya, teman-teman juga bisa taruh di kontainer ya, dipindahin ya bisa. Tapi kalau kulkasnya nggak penuh ya. Ini kemasan 2 kilo 190 gram ya teman-teman. 190.000 maksudnya, ini 2 kilo ya, 2 kilo harganya kurang lebih 190.000 ya. Kalau beli di toko online tuh lebih murah ya. Saya pikir untuk untuk pembuatan cookies dan sebagainya wajib kita punya kayak gini ya teman-teman. Selain keju, paling utama adalah permentegaan atau perbutteran ya. Yang berikutnya adalah pertepungan ya teman-teman. Oke, pertepungan ini aku prepare dari yang ekonomis sampai yang premium ya. Pertama aku mau kasih tunjuk ini dulu ya. Ini harganya eceran 16.000, bisa juga ada yang 16.500. Tepungnya kalau teman-teman mau yang premium ini, tapi ada juga sih tepung-tepung lain, cuman yang paling umum aja ya, yang biasa dipakai yang ini. Harga cuma beda 1.000 doang ya. Yang ini Bogasari kunci biru harganya 15.000, tapi ini langka, sering orang pakai ya, orang beli habis ya. Jadi kita beli, aku beli yang kiloan, tepung kunci biru yang kiloan itu harganya kurang lebih ya masih beda sedikit lah ya gitu. Jadi ini perlu kita kita stok dulu lah ya. Selain juga jangan lupa ya, ini gula halusnya juga ya. Ini aku beli di toko aroma ya teman-teman. Gula halusnya juga kita harus prepare gitu ya. Dan ini aku beli 1 dus aja. Jadi ini versi kiloannya repack, aku versi premium ini yang juga sama aja hasilnya ya. Dan kalau bisa sih jangan pakai tepung protein tinggi, karena itu mengandung serat tinggi, jadi kayak roti gitu jadinya. Jadi sih jadi cuman kurang maksimal, jadi nggak kerekes ya, nggak garing gitu ya, nggak kayak cookies kan kalau di pocel itu kan dia ngeprul. Nah itulah, jadi tepung-tepung gini nih bagusnya buat cookies ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pemula yang baru-baru coba, jangan pakai tepung protein tinggi. Amannya pakai tepung serbaguna aja ya, lebih aman pakai tepung serbaguna. Kenapa? Dia lebih netral ya, enggak kayak roti banget, dan juga dia bisa sesuai dengan cookies pada umumnya ya, jadi lebih ngeprol. Ini aku beli 1 dus teman-teman, ini tuh 1 dus itu ya yang Ninja, bawahnya aku double zero ya. Ini yang 1 dus itu aku beli untuk yang tepung ini ya, premium. Oke teman-teman, masih ada sih tingkatan-tingkatan yang tepung-tepung itu yang harganya juga lumayan, tapi untuk yang umum aja ya, yang paling wajib kita punya itu ini ya, tepung mentega, butter, juga perkejuan, dan juga percoklat-coklatan ya.
seperti ini ya. Ini sudah harus kita punya banget, karena kan kita bikin yang udah harus seperti ini ya. Rata-rata orang sukanya coklat ya dan sebagainya. Oke teman-teman, oke, di video ini saya review aja bagi teman-teman yang lagi prepare nih apa aja. Oh juga iya, keller juga mesti ya, kalau jualan jangan lupa teman-teman beli stiker thank you ya, atau stiker yang lainnya open here juga lebih bagus, karena ketika kita buka, jadi kita selatipin ujungnya, kita tempelin stiker thank you, jadi orang ketika buka stikernya otomatis tersambung oleh lapisan plastiknya, sehingga gampang gitu. Ini pengalaman aku ya, jadi jangan lupa ya teman-teman, ini harganya berapa ya, stiker thank you itu murah ya menurut saya, ada sekitar ya 15 ribuan apa 13 ribu gitu kan. Ini 12 ribu malah tuh kan, bener ya, ini ada bandelnya, ini 12.500 harganya, dan ini bisa dipakai untuk berapa ya, banyak sekali. Dan ini wajib punya kalau teman-teman mau jualan kue. Kenapa? Karena di kellernya itu kan pakai plastik lakban ya, jadi sekali lagi dilakbanin dulu ujungnya, pas mau selesai digunting ujungnya, taruh stiker thank you. Ketika orang buka stikernya langsung otomatis terbuka lakbannya, dan itu bikin enjoy banget ya, nggak congkel pakai gunting lah, congkel pakai pisau lah, jadi repot ya, heboh gitu kan. Jadi ini wajib punya. Mudah-mudahan sih teman-teman dengan adanya seperti ini ya bisa menginspirasi dan bisa listing ya apa aja, karena kita kalau belanja itu, kalau lihat di toko itu kita nggak tahu nih apa ya prioritas utama yang mau kita bikin gitu kan. Oh iya teman-teman, aku juga mau tunjukkan ini untuk pembuatan klepon ya. Kenapa? Karena dia butuh kelapa kering, jadi bagus kalau kita pakai kelapa kering. Saya udah pernah coba untuk bikin kue kering klepon, itu dia menggunakan kelapa kering ya, seperti ini bagus menurut saya. Ini 250 gram, jadi saya mau bikin klepon cookies gitu. Jadi caranya gimana? Setelah diadonin, dibaluri dengan ini, ketika sudah di oven atau ya setelah di oven, dia nggak akan kecoklatan banget ya. Jadi memang amat sangat praktis, apalagi kalau kita bikin parut sendiri, ini sendiri, jadinya kecoklatan banget tuh kelapanya kalau kita bikin sendiri, karena kan basah. Kalau ini memang udah pabrikan, jadi memang kualitas lebih oke, tinggal dibeli gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja ya yang mau saya share buat teman-teman persiapannya. Terima kasih udah menyimak video ini, semoga video ini membantu ya. Silakan komen, banyak juga yang komen di lumayan lah ya, bertanya-tanya rata-rata sih tentang mentega dan tepung, permasalahannya di mentega dan tepung ya, itu aja. Boleh teman-teman sharing-sharing kalau ada info-info gitu kan. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, nanti kita akan coba-coba bikin cookiesnya ya. Oke.